dengan menghadirkan dua praktisi yang luar biasa gitu. Yang mana materi pertama kita itu oleh Bapak Insinyur Septaryadi STP MMMSI, yang mana beliau adalah Environmental Expertise, dan materi selanjutnya oleh Ibu Bunga Maharani SEMSA CSRS CSRA sebagai Sustainability Report Expertise. Nah, sebelum kesempatan materi pertama saya berikan, mari kita sapa dulu ya. Halo Bapak Septa. Halo, Hikmah, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bapak baik, Gimana? Pak? Suaranya terdengar jelas, Hikmah? Dengar jelas, Pak. Alhamdulillah. Sip. Oke, ada pepatah sih, Pak, sebenarnya ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sedikit mungkin saya akan cerita tentang Bapak ya, Pak ya. Izin, Pak. Mangga. Oke, beliau ini merupakan dosen pengajar di Universitas Sang Bumi Ruwajurai, yang mana sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di IPB University. Nah, sudah tidak diragukan lagi tentang expertise-nya, yaitu peraih paper Semnas Ekonomi tahun 2021, 5 karya tulis terbaik pasca sarjana IPB tahun 2019, dan Best Presenter Semnas Ekonomi tahun 2021. Emang kalau memang harus diceritakan tuh tidak akan selesai ya Pak ya. Karena saya lihat CV Bapak itu sangat panjang gitu Pak. Ya. Oke, kalau begitu Pak, kita mulai aja. Kalau begitu langsung saja kepada Bapak Insinyur Septaryadi STP MMMSI untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih banyak, Mbak Hikmah, untuk pengenalannya yang luar biasa. Dan hari ini kita luar biasa bersemangat, Mbak Hikmah, karena kita ketemu ada lebih dari 115 nih di Zoom kita yang bersemangat untuk belajar tentang lingkungan. Karena saya yakin yang hadir di sini sebenarnya banyak orang sosial dari akuntansi tampaknya gitu kan. Dan hari ini di sesi pertama jangan bosan karena saya akan banyak memberikan materi tentang dasar lingkungannya dulu. Karena kalau tidak mengetahui tentang dasar lingkungannya nanti akan kebingungan tentang penghitungan lingkungannya. Ya jangan bosan ya adik-adik yang dari akuntansi atau Bapak Ibu dosen yang turut mendampingi. Saya lihat ini rame ya, Mbak Hikmah ya. Tadi banyak yang pakai alma mater biru. Sepertinya Iya, seperti Pak. alma mater saya saat D3 dari Polinella, betul ya? Wih, Saya Polinella. ya. Betul Pak, Polinela Oh menyala. iya, Polinela. saya Polinella Ah, angkatan betul. Polinella. 2005. Salam kenal. Polinella, Polinella. Mantap. Oke, kalau gitu saya akan coba share screen terlebih dahulu mengenai materi saya hari ini. Oke, apakah sudah tampak? Baik, Mah? Sudah, Nah, Pak. Sudah ya? Oke, saya akan full screen. Hari ini materinya banyak banget. Saya diminta oleh Bu Devi untuk menyampaikan konsep ekologi lingkungan, circular ekonomi, blue ekonomi, dan mitigasi perubahan iklim dalam waktu maksimum 90 menit. Sebenarnya ini mata kuliah untuk 4 mata kuliah berbeda. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba dahulu karena ini awalan saja, pembukaan mengenai IKL Indonesia, supaya kita sedikit lebih mengetahui tentang apa itu ekologi, apa itu lingkungan, apa itu circular ekonomi, blue ekonomi, dan bagaimana memitigasi perubahan iklim. Dan jika waktunya nanti ada sisa, saya akan coba untuk menggunakan tentang teknik penghitungan valuasi ekonomi sumber daya. Nah, ini saya sampaikan pada hari ini, Senin 2 Oktober 2023, untuk IKAL Indonesia, untuk webinar pertamanya dengan tema Building Sustainable Future. Nah, ini sedikit kenalan ya. Nah, saya lupa teman-teman Polinella, sebenarnya saya D3-nya Teknologi Pangan pada tahun 2005, lalu melanjutkan Teknologi Pangan di Universitas Terbuka 2014, lalu kembali belajar untuk Magister Manajemen di Universitas Sang Bumi Rajurai, tempat saya bekerja saat ini. Lalu saya pada tahun 2000, selesai 2021 itu melanjutkan Magister Ekonomi Sumber Daya Kelautan Tropika di IPB University, kemudian mengambil program profesi insinyur di Universitas Lampung pada tahun 2021. Kemudian saat ini saya sedang mengambil 2 doktoral ya, manajemen pendidikan di UIN, Raden Intan Lampung, dan juga doktoral ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di IPB University. Mohon doa semoga bisa segera selesai 2 doktor saya nanti tepat waktu. Nah, Amin. sekarang amin. saya mau kasih tebak-tebakan dulu nih buat teman-teman. Oke. Apakah kalian lebih memilih untuk tinggal di desa atau di kota nih?
Desa. Jujur, ayo Kota. jujur. Kota. Oke, Tergantung satu orang. Ada keperluannya, yang Pak. berani memilih? Siapa nih? Apa Pak. alasannya ingin tinggal di kota duluan? Ayo, yang ingin tinggal di kota. Silakan angkat tangan. Siapa Saya. yang ini? Halo, suaranya tidak terdengar. Sudah unmute? Halo? Masuk Pak suaranya. Enggak. Halo Pak. Oh iya, halo. Silakan. Atau Bapak ini ya, Immanuela. Coba buka ininya, Immanuela Iventa Rara Mustika, boleh buka? Iya Pak, Oke, kalau Immanuela pilih tinggal di kota atau pilih tinggal di desa? pilih di desa. Di desa. Kenapa di desa? Karena di desa udaranya masih segar, nggak ada polusi. Masih segar, nggak ada polisi. Tapi kalau pengen pesan makanan nggak bisa GrabFood loh, nggak ada Gojek, lalu jalannya becek, ya nggak? Kadang nggak ada listrik, ayo gimana? Masak sendiri, nanem-nanem. Oh, gitu. Oke, tapi kuliahnya tetap di kota ya, karena di desa mungkin belum ada Universitas Polinela, nggak ada di desa ya? Iya, ya Oke, salah satu provinsi Pak, aksesnya susah. baik. Oke, ada yang memilih untuk tinggal di kota? Silakan. Saya. Saya. Oke, silakan. Harto ya? Ya, Pak. Ya, kenapa Harto pilih tinggal di kota, Harto? Karena banyak lapangan kerja. Banyak lapangan kerja, lalu apa lagi? Ya, teknologinya lebih maju. Teknologi lebih maju, mantap. Keduanya nggak ada yang salah ya. Dari dua sisi yang berbeda, bahwa di kota mungkin lebih banyak kesempatan kerja, teknologi lebih maju, transportasi maju, tetapi biasanya sangat padat, kehidupannya keras, persaingannya keras gitu kan. Dan yang pasti polusinya sudah luar biasa. Mungkin kalian akan kurang sehat. Dalam tanda kutip umurnya lebih pendek kalau banyak tinggal di kota, ya nggak? Mungkin yang di desa karena makanannya lebih sehat, belum mengandung banyak kimia, tidak terpapar polusi, mungkin kesehatannya lebih tinggi. Nah, oke. Tapi bagaimana jika seperti ini? Kalau kalian tinggal di suatu kota, tetapi memiliki konsep yang eco-living, ya. Kotanya hidupnya berdampingan dengan alam. Bisa lihat nih ya, banyak RTH dan RTB. RTH itu ruang terbuka hijau. Lalu ada danau-danau, ini namanya RTB, ruang terbuka biru. Sehingga mungkin lebih sehat, tapi juga banyak teknologi maju dan lain sebagainya. Mereka menggunakan listrik, misalnya tenaga surya, atau dari tenaga angin yang tidak menggunakan tenaga fosil dan lain sebagainya. Menurut kalian apakah ini pilihan yang terbaik? Jadinya Iya, kita tetap bisa tinggal di kota dengan segala kenyamanannya, tetapi juga tidak mengurangi kualitas hidup kita karena lingkungannya terjaga, ya, limbahnya diterjaga, dan banyak negara-negara di dunia, terutama di negara-negara maju, sudah menggunakan konsep seperti ini, termasuk Singapura, negara-negara di Skandinavia, ya, di Norwegia, Finlandia, Swiss, itu mengadopsi konsep seperti ini. Mereka tidak takut untuk menjadi kota, tetapi tetap menjaga kotanya supaya tetap sehat. Nah, ini yang harus kita pelajari ke depannya. Bagaimana membangun lingkungan kita tetap sustain, tetap berkelanjutan dengan memperhitungkan ekologi dan lingkungannya. Nah, ini akan kita pelajari selama 1,5 jam ke depan. Jangan bosan ya, oke? Silakan untuk menyimak dan mencatat materi yang Bapak sampaikan. Nah, ada quote yang paling baik adalah knowledge is power to save nature. Jadi untuk kalian bisa melindungi alam, itu pertama harus knowledge-nya dulu ya. Harus punya pengetahuannya terlebih dahulu. Karena kalau kalian tidak punya pengetahuan tentang bagaimana melindungi alam, kalian tidak tahu mana yang merusak dan mana yang akan membantu alam untuk tetap lestari. Nah, ini ada juga yang kedua, saya kalau ingin kalian juga akan melindungi
kehidupan dan masa depan. Selain kita, anak cucu kita juga akan terlindungi. Nah, dua hal ini harus bisa menjadi kuat kalian ya, untuk bisa kita melindungi lingkungan kita. Nah, materi berikutnya adalah tentang apa sih ekologi dan lingkungan itu. Nah, ekologi adalah ilmu yang mencoba menjawab pertanyaan bagaimana alam bekerja. Karena alam ini bekerja, ya, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada manusia. Itu menurut Ernst Haeckel, seorang biologis dari Jerman pada abad ke-19. Dan ekologi berasal dari dua kata, yaitu oikos yang bermakna rumah atau tempat tinggal, dan logos yang artinya ilmu. Artinya ekologi itu adalah studi tentang bagaimana organisme ya, segala makhluk hidup itu disebut organisme, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan juga dengan lingkungan, karena lingkungannya ini bisa jadi benda hidup juga benda mati, ada energi dan materi yang tidak hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Nah, lingkungan itu terdiri dari dua faktor, rekan-rekan semua. Yang pertama yaitu faktor biotik, yaitu organisme hidup yang ada di bumi. Jadi segala sesuatu yang hidup, living things, yaitu ada kingdomnya, ada protista, tumbuhan, animalia, bakteria, dan fungi, dan juga faktor abiotik, yaitu bagian yang tidak hidup di bumi seperti suhu, tanah, cahaya, kelembapan udara, dan lain-lain. Coba Bapak tanya ke Fabiola Amarta. Fabiola, mendengar Bapak? Dengar, Pak. Ya, kalau manusia itu masuk ke dalam kingdom apa? Masih ingat nggak zaman SMA, biologi? Ayo, kita masuk kerajaan apa manusia? Tani. Tuh, dibantu tuh dengan mutiara tadi. Apa ayo, Fabiola, diulang. Ya, manusia itu masuk ke dalam kingdom animal atau hewan ya. Bedanya kita adalah hewan yang memiliki akal pikiran dan berbudaya. Manusia itu adalah Homo sapien, manusia yang berbudaya. Jadinya kita itu masuk ke dalam kingdom animal. Nah, untuk kita hidup itu kita harus bisa berdampingan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan jamur bahkan. Kenapa jamur? Jamur harus berdampingan juga ya, karena jamur itu kadang-kadang berfungsi merusak, bisa membuat penyakit, bisa juga membantu ya untuk manusia. Misalnya kalau kalian sakit, biasanya dikasih apa? Antibiotik ya, penisilin itu dari jamur misalnya gitu. Bakteri dan lain sebagainya. Kita harus bisa berdampingan dengan benda-benda non hidup seperti air, tanah, udara, cahaya dan mineral serta dan lain-lain sebagainya. Ini kita harus bisa berdampingan agar kita bisa saling menguntungkan. Nah, berikutnya ini pembatasnya ya, tadi disampaikan oleh Bu Devi di awal pembukaan, bagaimana agar kehidupan manusia itu bisa berkelanjutan. Jadinya ada 3 aspek yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah aspek sosial, yaitu kehidupan manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Lalu ada aspek lingkungan, environment, bagaimana lingkungan itu bisa berhubungan dengan manusia, dan juga ada aspek ekonomi. 3 aspek ini harus bekerja sama dengan seimbang. Karena jika mereka tidak bekerja sama dengan seimbang, maka tidak akan ada sustainable, tidak akan ada keberlanjutan. Bayangkan, jika kita terus melakukan pertumbuhan ekonomi terus-menerus, kita membabat hutan, ya, kita menambang segala sesuatu tanpa mengembalikannya seperti semula, misalnya. Lalu hutan kita habis, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi jika hutan kita habis? Kekeringan. Di musim kemarau akan terjadi kekeringan, lalu di musim hujan akan terjadi Banjir dan longsor. kebanjiran. Betul sekali. Saat musim kemarau kekeringan, saat musim hujan kebanjiran. Kenapa? Karena hutannya sudah ditebang. Ini fungsi hutan sebagai penyerap air, penjaga air agar tidak langsung ke pemukiman itu sudah hilang, sehingga akan terjadi kekeringan dan banjir. Begitupun misalnya jika manusia, makhluk sosial ini terus mengeksploitasi sawah misalnya ya, sawahnya dijadikan gedung, dijadikan jalan tol dan lain sebagainya, apa yang terjadi kira-kira kalau sawah kita terus dieksploitasi, diubah, dikonversi, kira-kira apa yang terjadi? Krisis pangan, Pak. Ya, Krisis kenapa? pangan.
Krisis pangan, betul sekali. Karena lahan-lahan pertanian kita dikonversi ya terus-menerus secara tidak seimbang sehingga akan jadi krisis pangan. Hari ini beras sudah menuju 17.000 kan? Kenapa? Karena efek degradasi lingkungan, perubahan iklim sudah terjadi. Kita sudah memasuki yang namanya bumi mendidih istilahnya ya, di mana bumi kita sudah sangat panas sekali sehingga tidak ada hujan. Jika kalian ingat, sudah 2 bulan kita tidak hujan dan menurut perakiraan BMKG akan terus tidak hujan hingga Oktober, akhir Oktober. Dan itu telah menyebabkan gagal panen di mana-mana dan kita sudah mulai merasakan efek dari perubahan iklim hari ini. Salah satunya ibu-ibu kalian mengeluh untuk membeli beras karena beras sudah sangat mahal. Nah, itulah kenapa kita harus melakukan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial agar terjadi sebuah keberlanjutan. Nah, degradasi lingkungan itu diartikan sebagai seluruh penurunan kualitas lingkungan dikarenakan kerusakan, baik karena bencana maupun aktivitas manusia secara lokal, regional, global yang mempengaruhi kehidupan organisme termasuk manusia adalah degradasi lingkungan. Jadinya saat terjadi penurunan kualitas lingkungan, itu baik sengaja maupun tidak sengaja bisa jadi bencana ya. Jadi bencana misalnya kebakaran hutan yang tidak disengaja itu dianggap bencana. Tetapi jika dibakar oleh manusia itu aktivitas manusia yang merusak lingkungan, itu akan menjadikan suatu degradasi lingkungan karena penurunan kualitas lingkungan ya. Misalnya ada yang bisa kasih contoh penurunan kualitas lingkungan di Lampung? Pengurangan lahan. Pengurangan lahan hutan di mana misalnya? Alfa, silakan. Kurang tahu Pak kalau di mananya. Ya, kurang tahu. Ya, nggak apa-apa. Jadi misalnya di Lampung ini ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya, di daerah Tanggamus dan pesisir barat itu. Kan kadang-kadang sudah mulai dirambah oleh manusia. Apa efeknya? Kalian bisa lihat setiap musim hujan di sana pasti terjadi longsor. Jalanannya tertutup tanah tuh karena longsor besar. Nah, itu salah satu contoh dari degradasi lingkungan yang terjadi di Lampung yang kita rasakan sehari-hari. Nah, kenapa terjadi degradasi lingkungan? Degradasi lingkungan itu banyak penyebabnya, tapi secara umum ada 4 ini. Yang pertama adalah populasi. Kenapa populasi? Karena manusia terus berkembang ya, beranak pinak. Nah, biasanya anak kalau zaman dulu orang tua katanya ada prinsip banyak anak banyak rezeki. Jadi anaknya banyak-banyak. Seperti Gen Halilintar. Berapa Gen Halilintar anak-anaknya? 11 ya. Bisa buat kesebelasan sepak bola itu. Nah, itu overpopulasi itu akan otomatis akan menyebabkan degradasi lingkungan. Kenapa? Karena manusia butuh pekerjaan, karena manusia butuh makan, manusia butuh pakaian. Mau tidak mau mereka akan membuka lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk lingkungan. Jadinya mau tidak mau ya, dengan bertumbuhnya manusia mereka buat rumah, mereka buat ladang, mereka buat pabrik, maka populasi ini akan mendesak degradasi lingkungan. Yang kedua, degradasi lingkungan disebabkan oleh polusi ya. Polusi ini bisa jadi dari pabrik, dari kendaraan, bahkan dari rokok kalian yang merokok. Itu juga menyebabkan polusi atau pembakaran hutan. Polusi ini tentu akan menurunkan kualitas lingkungan yang menjadi degradasi. Lalu berikutnya ada eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini contohnya ini ada sebuah tambang emas ya, terbesar di dunia, dibuat sampai menjadi seperti ini, seperti habis ditabrak meteorit nih. Ada lubang besar yang biasa tidak bisa diselamatkan kembali, tidak ditimbun kembali dan tidak dihutankan kembali. Tentu saja ini dalam jangka panjang akan merusak lingkungan dan menyebabkan degradasi. Banjir, kekeringan akan terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam. Makanya ada istilah kutukan sumber daya alam. Jadi negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa banyak itu biasanya mendapat kutukan. Salah satunya pertama dia sering dijajah oleh bangsa asing karena bangsa asing ingin merebut sumber daya alam tersebut. Yang kedua, terjadi bencana alam ya. Kalau kalian lihat misalnya di negara-negara penghasil intan di Afrika gitu kan, intannya diambil, kemudian lahannya jadi lahan kritis yang akhirnya menjadi sumber bencana. Kemudian gangguan ekosistem. Nah, gangguan ekosistem ini biasanya terjadi misalnya kebakaran, baik disengaja maupun tidak sengaja, itu juga akan menyebabkan degradasi lingkungan. Nah, ini 4 hal utama yang menyebabkan degradasi lingkungan. Nah,
ada faktor sosial dan ada faktor ekonomi. Faktor sosial untuk degradasi lingkungan itu pertama tadi ya sudah saya sebutkan pertumbuhan populasi manusia utamanya ya. Karena dengan bertumbuhnya populasi manusia ini maka lingkungan akan terdesak. Bayangkan ya, sebelum revolusi industri, jumlah manusia di dunia itu pada abad ke-18 itu hanya sekitar 2 miliar. Ada yang tahu berapa jumlah manusia hari ini? Berapa miliar? Ayo. 7 miliar lebih mungkin, Pak. 7 miliar, benar sekali. Tepat pada bulan Juli, jika tidak salah, orang ke-7 miliar lahir. Dan hari ini pastinya sudah lebih dari 7 miliar penduduk dunia. Bayangkan, hanya dalam waktu kurang dari 300 tahun, manusia bertumbuh lebih dari 5 miliar. Dan tentu saja itu akan mendesak ekologi dan lingkungan kita. Karena kalau zaman dulu itu, manusia itu tidak terlalu bertumbuh sebelum revolusi industri karena tantangan hidupnya besar. Mereka baru usia muda sudah meninggal karena penyakit dan lain sebagainya. Kemudian banyak peperangan di masa lalu, teknologi belum maju, dan lain sebagainya. Sehingga pertumbuhan penduduk sangat lambat. Semenjak revolusi industri, pertumbuhan penduduk luar biasa sangat cepat, sehingga mendesak aspek-aspek lingkungan. Yang kedua, faktor yang kedua adalah kemiskinan. Kira-kira kenapa nih? Kok kalau orang miskin itu bisa menyebabkan degradasi lingkungan? Yo, Muhammad Arif Prianto? Kira-kira kenapa Arif? Kalau orang miskin itu lebih mungkin untuk menyebabkan kerusakan lingkungan. Kenapa ya Pak? Mungkin karena ini eh, tingkat pengetahuan yang rendah sehingga gaya hidupnya juga apa ya, dalam artian tidak bagus gitu, sehingga efeknya akan ya misalnya contoh masalah buang sampah saja. Buang sampah sembarangan, walaupun ini nggak hanya orang miskin saja ya, misalnya orang lain juga, orang yang nggak miskin juga seperti itu. Ini soal mental ya, ini salah satu contohnya. Kemudian juga karena mereka tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup, misalnya ketika mereka ingin membangun rumah, harusnya bisa membangun rumah itu dengan atau lokasi yang representatif, tapi ketika karena memiliki keterbatasan sumber daya keuangan tadi, maka dia membangun rumah dengan model yang seadanya gitu ya, seperti misalnya di bantaran sungai dan seterusnya. Seperti itu Pak mungkin. Mantap. Jawabannya sangat luar biasa Mas Arif, betul sekali ya. Karena kemiskinan ini biasanya efeknya banyak hal. Termasuk tadi, mungkin karena miskin tidak mampu membiayai untuk pergi sekolah, sehingga pengetahuannya menjadi rendah, sehingga kesadaran terhadap lingkungan juga menjadi rendah. Nah, salah satu contohnya betul tadi, bisa jadi dia membangun rumah di bantaran sungai, atau kebalikannya, karena dia tidak punya uang, dia membuka hutan, misalnya hutan tanaman lindung, dibuka untuk dijadikan lahan pertanian, padahal seharusnya tidak boleh, misalnya seperti itu. Jadinya, tentu saja kemiskinan ini adalah salah satu sumber dari degradasi lingkungan. Nah, kenapa sebaiknya memang kemiskinan ini yang paling pertama untuk diatasi, karena kemiskinan ini adalah sumber masalah utama untuk masalah-masalah yang lain. Nah, berikutnya adalah urbanisasi. Nah, urbanisasi ini adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Dan ini sudah sangat masif. Misalnya rekan-rekan bisa ingat Jakarta di zaman dulu itu tuh penduduknya sangat dikit ya. Awal-awal dia jadi ibu kota negara itu penduduknya hanya 500.000 saja. Dan hari ini lebih dari 10 juta orang di hari kerja itu berkumpul di Jakarta gitu untuk luas wilayah yang sangat kecil. Nah, urbanisasi tentu saja menyebabkan berbagai masalah lingkungan ya, degradasi lingkungan. Karena dengan banyaknya masyarakat, mereka akan tadi kembali lagi membuat rumah di sembarang tempat, tidak sesuai peruntukannya, harusnya peruntukan sempadan sungai yang tidak boleh dihuni, itu mereka buat rumah, dan mereka membuang sampah sembarangan. Efeknya adalah sangat sulit ya untuk bisa kita mengelola penduduk jika terlalu banyak penduduk di suatu kota. Banyak kasus yang terjadi degradasi lingkungan ini di kota-kota yang sangat besar di dunia, termasuk Jakarta, di Mumbai ya, di India, di Cina, di mayoritas kota-kota besarnya juga sangat bermasalah mengenai urbanisasi dan pengelolaan kota-kota besar. Di Brazil, di Rio Janeiro, dan kota-kota lain dunia yang sangat padat. Dan yang terakhir adalah perubahan gaya hidup atau lifestyle change. Nah, jadinya
perubahan gaya hidup ini juga sangat mempengaruhi degradasi lingkungan. Nah, misalnya contoh ya, misalnya kalau zaman dulu tentu saja kita tidak memiliki peralatan-peralatan elektronik misalnya. Jadi dulu kita mainnya zaman kecil mainnya petak umpet misalnya ya, main bola seperti itu. Sekarang kita semua pegang HP semua. Dan yang perlu kita sadari, misalnya dengan HP saat rusak itu terjadi sampah ya, sampah elektronik yang luar biasa berbahaya untuk lingkungan. Dan sampai hari ini kita belum bisa cari langkah bagaimana menanggulangi sampah elektronik di dunia. Nah, itu juga menjadi masalah untuk perubahan gaya hidup. Nah, berikutnya ada faktor ekonomi. Tadi faktor sosial. Nah, kalau faktor ekonomi ini adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh ekonomi, perubahan ekonomi sehingga melakukan terjadi degradasi lingkungan. Yang pertama adalah pembangunan sektor pertanian. Sehingga membutuhkan pangan yang luar biasa besar. Sehingga kita selalu membuka lahan-lahan pertanian baru yang sebelumnya sebenarnya peruntukannya bukan untuk lahan pertanian. Misalnya hutan-hutan itu kita buka, lalu menjadi sawah, menjadi kebun sawit, kebun karet, dan lain sebagainya. Ini tentu saja akan mendegradasi lingkungan. Kemudian industrialisasi sama dengan pertanian tadi. Tapi ini kalau tadi pertanian dalam bentuk lahan pertanian, kalau industrialisasi ini perubahan lahan menjadi pabrik-pabrik misalnya ya. Pabrik-pabrik ini tentu menghasilkan emisi gas buang, emisi rumah kaca yang menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan. Dan berikutnya adalah pembangunan ekonomi. Nah, efek dari industrialisasi, pertanian, dan lain itu tentu saja akan berefek kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang terus digembar-gemborkan, kita harus tumbuh ekonomi dari tahun ke tahun dengan berapa persen, seperti itu tentu saja lama-lama akan menimbulkan degradasi lingkungan. Dan terakhir, yang seperti saat ini kita rasakan adalah pembangunan infrastruktur. Bisa lihat bagaimana jalan-jalan tol dan lain sebagainya itu tentu saja merubah lahan-lahan pertanian produktif kita menjadi infrastruktur. Bisa jadi tol, bisa jadi lapangan terbang, bisa jadi bandara, bisa jadi pelabuhan, dan lain sebagainya. Ini juga dalam jangka panjang akan menyebabkan degradasi lingkungan. Nah, inilah mungkin kalau yang teman-teman dari ekonomi sudah tahu ya bagaimana ekonomi bertumbuh. Bahwa ekonomi bertumbuh itu berdasarkan dari modal. Modal dalam bentuk kapital, lalu dalam bentuk labor atau pekerja, dan juga lahannya. Pertumbuhan ekonomi ini selalu diagungkan di masa lalu. Kita mengenal namanya red economy, pertumbuhan ekonomi merah. Nah, dalam bentuk pertumbuhan ekonomi merah ini, kita tidak mau peduli dari mana ekonomi dari penambangan atau lain sebagainya. Yang penting ekonomi bertumbuh. Karena tiap tahun yang dilaporkan misalnya oleh Menteri Keuangan, oleh Presiden, tiap tahun kan kalau di tanggal 16 Agustus di depan DPR MPR sidang, itu selalu kita bertumbuh ekonomi sekian persen per tahun. Tapi kita tidak menceritakan dari mana ekonomi itu bertumbuh. Padahal bisa jadi ekonomi itu bertumbuh dengan menghancurkan lingkungan ya. Nah, itu makanya di dunia ada namanya sekarang green economy. Ya. Beberapa negara maju, terutama negara-negara di Eropa Utara, Skandinavia telah melakukan penghitungan green economy. Mereka mengurangi terlebih dahulu pertumbuhan ekonomi itu terhadap dampak kerusakannya. Misalnya mereka menambang emas di suatu tempat. Mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi dari pertambangan emas tersebut, tetapi mereka mengurangi terlebih dahulu selisihnya, misalnya nanti biaya restorasi untuk perbaikan lingkungan akibat penambangan emas ini adalah sekian rupiah, seperti itu. Maka dikurangi terlebih dahulu. Selisih pertumbuhannya itulah yang real pertumbuhan ekonomi hijau. Bisa jadi nilainya kecil sebenarnya, tetapi itu real pertumbuhan ekonomi setelah dikurangi oleh kerusakan lingkungan. Nah, itu seharusnya kita menuju ke situ suatu saat. Nah, berikutnya adalah efek dari efek manusia ya untuk lingkungan ya. Efek yang terberat itu adalah saat ini sudah kita rasakan, yaitu perubahan iklim, kemudian penipisan lapisan ozon, dan polusi. Ini semua sudah kita rasakan. Di tahun 70-an, para ilmuwan sudah mulai menyampaikan tentang masalah-masalah ini. Tapi waktu itu pemerintahan-pemerintahan di dunia itu belum percaya tentang perubahan iklim. Mereka tidak percaya, mereka bilang ini hanya propaganda seperti itu. Tapi hari ini kita sudah merasakan bahwa perubahan iklim tersebut telah membuat dampak yang sangat signifikan dalam hal negatif kepada manusia dan alam.
Nah, efek dari kerusakan lingkungan untuk produktivitas dan kesehatan antara lain saat ini kita merasakan adanya banyak polusi air dan kelangkaan air. Nah, mungkin saat ini udah mulai rasain ya teman-teman yang sumurnya mungkin dangkal sudah mulai kering ya. Biasanya saya di rumah saya sudah terasa nih. Biasanya ngisi tower dari sumur bor saya itu cuma setengah jam penuh. Saat ini butuh 3 jam ya, artinya airnya sudah sangat berkurang. Itu sudah kita rasakan saat ini. Kemudian polusi udara. Kemarin Jakarta itu sebelum KTT ASEAN itu merupakan kota paling polusi sedunia ya. Berhari-hari sebelum airnya berhasil dibuat hujan buatan ya. Itu sudah kita rasakan. Kemudian sampah ya, sampah-sampah berbahaya. Kemudian degradasi tanah. Ya, maksudnya dalam hal ini adalah penurunan kualitas kesuburan tanah. Mungkin karena pencemaran, penggunaan zat kimia dan lain sebagainya. Kemudian deforestation atau hutan kita yang semakin menyempit ya. Nah, itu juga sudah kita rasakan hari ini. Kemudian kehilangan biodiversity atau kehilangan keanekaragaman hayati. Jadinya badak kita sekarang tinggal bisa dihitung dengan jari ya. Di badak bercula 1 atau bercula 2, badak Sumatera dan badak Jawa itu bisa dihitung dengan jari saat ini. Karena kita sudah kehilangan keanekaragaman, karena mereka sudah menghilang, rumah mereka sudah kita hancurkan, dan perubahan atmosfer. Lanjut, tadi izin minum sebentar ya. Sekarang kita berbicara tentang Earth Life Support System, yaitu apa sih yang menjadi support system dari kehidupan di bumi kita. Yang ternyata bukan kita-kita aja loh, kalau lagi depresi, lagi stres butuh support system ya, biar supaya kita bisa bangkit kembali. Ternyata bumi juga butuh support system. Apa saja sih support system yang ada di alam ini? Nah, support system di alam itu sederhana, hanya ada 4, yaitu geosfer, lapisan bumi, hidrosfer, lapisan air, atmosfer, lapisan udara, dan gabungan dari ketiganya itu dengan makhluk hidup disebut dengan biosfer. Nah, hidrosfer itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dalam bentuk cairan. Ya, kita bisa sebut dengan air, termasuk samudra, danau, sungai, rawa, es, awan, air di tanah, dan juga air di antara lapisan batuan di tanah. Kita bisa lihat bahwa bumi kita ini ternyata 97%-nya air, tapi dalam bentuk air laut, ya, air asin. Sisanya hanya 2,8% itu dalam bentuk air tawar. Dan ternyata mayoritas air tawar itu lebih dari 70% itu ada di kutub kita, dalam bentuk es. Gunung-gunung es di kutub utara dan kutub selatan. Sisanya kurang dari 25% itu baru danau, sungai, dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa kalau es yang di kutub itu mencair, kita kehilangan sumber daya air tawar yang sangat besar karena mereka akan berubah menjadi air laut yang asin dan juga akan menimbulkan kenaikan muka air laut. Nah, banyak sekarang mungkin rekan-rekan sering dengar ya, Pantura itu di Jawa itu apa namanya sudah terjadi penurunan tanah dan kenaikan muka air laut, sehingga banyak daerah di pantai utara Jawa itu mulai tenggelam, mulai dari Jakarta sampai ke Banyuwangi, terutama daerah kota-kota besarnya Semarang, termasuk Pekalongan, itu semua mulai tergenang air rob namanya, air laut yang masuk ke daratan. Itu semua karena kenaikan muka air laut dan juga kerusakan lingkungan. Nah, ini gambaran tentang atmosfer. Atmosfer itu ada beberapa lapisan, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, kita paling penting itu menjaga lapisan atmosfer kita ini karena mereka melindungi kita dari sinar-sinar berbahaya dari matahari, termasuk efek gas rumah kaca. Nah, jenis sinar matahari itu ada 2, ya, ada UVA dan UVB. UVA itu tuh tidak berbahaya, bermanfaat untuk manusia, tapi UVB itu sangat berbahaya. Kenapa dibutuhkan tadi ozon ya, lapisan ozon untuk melindungi kita dari UVB yang berbahaya. Tapi sayangnya semenjak tahun sekitar 2000-an awal itu diteliti bahwa
ozon kita sudah mulai menipis, bahkan sudah ada yang berlubang sangat besar. Ozone hole namanya. Dan ini sudah sangat berbahaya bagi kita, karena akan menyebabkan banyak kerusakan di lingkungan, karena suhu akan semakin naik dan juga menyebabkan degradasi kesehatan seperti kanker dan lain sebagainya. Nah, ini sedang gambaran tentang lapisan geosfer atau litosfer. Jadinya lapisan-lapisan permukaan bumi mulai dari paling luar, tengah, dan juga dalam. Mungkin tidak terlalu kita bahas dengan dalam ya, hanya sebagai ilmu pengetahuan saja. Nah, ini biosfer. Biosfer itu adalah gabungan dari ketiganya tadi saat dia berhubungan dengan manusia, dengan makhluk hidup. Jadinya hubungan antara atmosfer, kemudian antara litosfer, dan juga hidrosfer itu disebut dengan biosfer. Jadinya ini adalah gabungan di mana tempat kita hidup saat ini. Manusia, hewan, tumbuhan hidup itu di biosfer. Nah, itu gambaran, rekan-rekan, tadi sedikit gambaran, karena kalian nanti akan mempelajari tentang penghitungan lingkungan, itu sedikit gambaran tentang ekologi dan lingkungan. Nah, sekarang kita akan berlanjut karena waktunya sangat singkat. Saya cuma ada waktu 90 menit, tadi 30 menit sudah tentang ekologi dan lingkungan, dan kita sekarang tentang berlanjut dengan pengembangan roadmap dan action plan ekonomi sirkular Indonesia. Nah, ekonomi sirkular itu adalah ekonomi yang bergerak dalam bentuk lingkaran ya. Kalau dulu namanya ekonomi linier. Nah, kenapa kita harus menggunakan ekonomi sirkular ya? Karena sudah banyak riset yang dilakukan oleh para ekonom kita. Menurut studi yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit pada tahun 2016, Indonesia menghasilkan sampah makanan sebesar 300 kg sampah per orang per tahun. Nah, jadi kita ini sangat boros dalam hal sampah makanan ya. Jadi mungkin sayuran itu kita buang-buang, seharinya tidak dihabiskan dan lain sebagainya. Kemudian ada data dari Kementerian Lingkungan Hidup, 41,3% timbunan sampah Indonesia pada tahun 2002 merupakan sampah makanan. Ya. Ini sampah mayoritas sampah di Indonesia adalah sampah makanan. Kemudian dari WWF, 11% emisi gas rumah kaca dunia yang berasal dari sistem pangan dapat dikurangi jika kita dapat mengelola sampah makanan dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, ternyata sampah makanan ini rekan-rekan menghasilkan zat-zat gas rumah kaca ya. Ini bukan cuman pabrik, bukan cuman kendaraan, ternyata makanan juga itu menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan. Dan di sisi lain, berdasarkan laporan Badan BPS, 8,49% penduduk Indonesia kekurangan pangan pada tahun 2021 dan meningkat 0,15% dari tahun sebelumnya sebesar 8,34%. Nah, ini jadinya sangat timpang. Di satu sisi ada yang membuang-buang makanan, tapi di sisi lain ada yang miskin tidak mendapatkan makanan. Nah, efek dari interaksi dari tadi sampah dan lain sebagainya itu ini. Ada perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang membuat bumi tak layak huni, pembangunan tidak berkelanjutan, dan kesejahteraan manusia terancam. Nah, kemudian ekonomi linier itu adalah ekonomi yang kita lakukan pada hari ini, yaitu ekstraksi produksi yang tidak berkelanjutan, tidak melingkar sistemnya. Jadinya dari pembuatan makanan, kita makan, lalu dikumpulkan, lalu dibuang, sampahnya dibuang. Sudah, seperti itu saja. Berikutnya terserah, tidak kita pikirkan kembali. Nah, kita harap ke depannya akan menuju ekonomi sirkuler atau ekonomi dalam bentuk lingkaran. Jadinya nanti adalah setelah kita buang sampahnya itu maka dapat didaur ulang sehingga bisa digunakan kembali. Nah, ekonomi sirkuler adalah model ekonomi yang bertujuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Jadinya setelah selesai itu bisa diputar kembali. Misalnya kalau kalian menggunakan, kalau di luar negeri sudah dilaksanakan botol ya, botol minum sekali pakai ya, itu harusnya itu dikumpulkan kembali, dipilah-pilah, kemudian didaur ulang sehingga ekonominya akan berputar, tidak hanya dibakar nanti karena kalau jika dibakar dia akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk emisi rumah kaca. Nah, jadinya ada 9 prinsip dari ekonomi sirkular, yaitu 9 RS. Yang pertama adalah refuse, rethink, dan reduce. Lalu reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, dan recover. Nah, ini ada 3 ya. Kalau yang biru tua itu adalah creation.
Kemudian kalau yang biru muda itu maintaining, dan untuk yang hijau recycle, reuse, dan recycle, ya, didaur ulang, dikurangi, dan di repair. Kalau sekarang ada 9 R. Nah, ini adalah gambarannya ekonomi sirkular lebih dari sekedar pengelolaan sampah ya. Kalau zaman dulu cuma berpikir tentang pengelolaan sampah, tetapi kalau ekonomi sirkular ini menekankan pada efisiensi sumber daya dan kita harus melihat keseluruhan rantai nilai. Jadinya ini banyak sekali rantai nilai yang bisa dibuat untuk ekonomi sirkular. Jadinya bukan hanya berakhir di landfill atau di tempat pembuangan sampah, tapi tempat pembuangan sampah itu bisa jadi malah awal untuk membuka suatu ekonomi yang baru. Misalnya tadi pemulung bisa mengumpulkan kembali sampah-sampah untuk bisa didaur ulang. Jika tidak bisa didaur ulang, kita bisa menggunakannya sebagai sumber energi pembangkit listrik. Sudah banyak dilakukan di luar negeri, pembuangan akhir sampah itu menjadi pusat pembangkit listrik tenaga sampah ya, pembakaran dari sampah. Termasuk di kampus saya di IPB sudah dilakukan. Nah, ini hasil studi ekonomi sirkular di beberapa tempat. Ini terutama untuk di bidang makanan dan minuman. Kita bisa lihat bahwa 5 sektor memberikan kontribusi hingga sepertiga PDB Indonesia, mampu mempekerjakan 43 juta orang, memiliki dukungan pemangku kepentingan, dan potensi adaptasi sirkular yang lebih tinggi dibanding sektor lain. Jadi sektor-sektor utama ini itu bisa sampai sepertiga, artinya 30% PDB itu dari 5 sektor utama ini. Ekonomi sirkular itu meningkatkan PDB pada kisaran 593 hingga 638 triliun pada tahun 2030. Lalu membuka 4,4 juta lapangan pekerja baru dan mengurangi timbulan limbah sebesar 18 hingga 52%. Jadi jika kita menggunakan ekonomi sirkular ini, efek negatif dari sampah dan emisi itu akan turun, tetapi efek positifnya terhadap ekonomi dan tenaga kerja itu sangat tinggi. Nah, itulah manfaat dari ekonomi sirkular yang sudah diteliti. Nah, ini potensi pengelolaan food and loose waste atau makanan ya, kehilangan makanan, sampah makanan di Indonesia pada tahun 2021. Kita bisa melihat bahwa timbulan sampah makanan di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2019 itu sangat besar, yaitu 115 hingga 184 kg per kapita per tahun. Artinya tiap manusia di Indonesia ini menimbulkan sampah makanan sebesar 115 hingga 184. Nah, jika kita tidak melakukan perubahan, itu akan naik terus sampai 344 kg per kapita per tahun pada tahun 2045. Nah, makanya kita harus mengurangi sampah makanan ini sehingga dapat turun hingga hanya 166 per kilogram per kapita per tahun, dengan strateginya dengan merubah perilaku, pembenahan penunjang sistem pangan, penguatan regulasi, dan optimalisasi pendanaan, pemanfaatan limbah sampah makanan, dan juga pengembangan kajian dan pendataan limbah sampah makanan. Nah, ini efek negatif dari timbulan sampah makanan itu. Pertama, kehilangan ekonomi ya, sampai 551 triliun atau setara 4-5% dari PDB nasional Indonesia. Nah, jika semua edible FLW dapat dipulihkan, maka 62 hingga 100% populasi Indonesia kekurangan kandungan energi dapat terpenuhi kebutuhan energinya. Jadinya kalau kita mengurangi limbah sampah makanan, maka tidak ada kelaparan di Indonesia, karena makanan yang terbuang sia-sia tadi dapat kita berikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian total emisi GRK atau gas rumah kaca dari FLW yaitu 1,709 meter ton CO2 dengan kontribusi rata-rata per tahun dengan setara 7,29 emisi gas rumah kaca. Besar sekali artinya. Dari sampah makanan saja sampai 7% gas rumah kaca dihasilkan di Indonesia. Nah, ini penerapan ekonomi sirkular di sektor makanan dan minuman. Nah, ini contohnya sudah dilakukan di Lampung nih contohnya ya, di PT Great Giant Pineapple Company. Mereka membuat kompos aerobik dari limbah kotoran sapi karena mereka punya penggemukan sapi, kemudian dari nanas dan bambu fiber. Produk sampingan budidaya nanas yang digunakan sebagai pakan ternak
penggunaan air limbah sebagai bahan baku biogas untuk mendukung listrik pada pabrik perusahaan. Jadi satu perusahaan saja mereka sudah bisa menghasilkan kompos dari sisa produknya sehingga tidak ada limbah yang terbuang. Kemudian limbah makanan kulit-kulit nanasnya dibuat menjadi pakan sapi. Kemudian kan mereka memiliki sapi ya, peternakan sapi itu ditampung limbahnya sehingga menjadi bahan bakar untuk perusahaan. Nah, ada juga platform aplikasi yang menjual makanan aman layak makan sebagai upaya menangani food waste. Keuntungan aplikasi dirasakan dua pihak, vendor mendapat penghasilan tambahan sekaligus mengurangi sampah, konsumen bisa membeli makanan dengan harga lebih murah. Jadinya Surplus Indonesia ini menampung makanan-makanan sisa yang masih layak makan. Misalnya dari restoran, dari hotel, dari supermarket, ada sisa-sisa makanan itu ditampung oleh Surplus Indonesia dan mereka menjualnya kembali dengan harga yang murah sehingga tidak akan menjadi makanan yang mubazir yang masih bisa dikonsumsi dengan layak oleh masyarakat yang kurang beruntung. Nah, ini agenda ekonomi sirkular Indonesia. Yang pertama adalah peta jalan dan rencana aksi ekonomi sirkular sebagai dokumen. Ini sudah menjadi dokumen negara yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 hingga tahun 2045. Kemudian ada platform ekonomi sirkular, yaitu matchmaking dan kemitraan internasional. Jadi ini akan dilaksanakan secara internasional yang dibantu oleh startup seperti yang tadi telah disampaikan. Kemudian pilot project ekonomi sirkular untuk memperkuat enabling condition ekonomi sirkular di Indonesia. Jadi banyak proyek-proyek nanti akan dilaksanakan. Jadi ini baru mulai mengenai ekonomi sirkular ini di Indonesia dan kita berdoa semoga pada tahun 2025 nanti sudah mulai kita jalankan dan pada puncaknya tahun 2045 perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia kita sudah mencapai manfaat terbaik dari ekonomi sirkular ini. Nah, ini adalah roadmap dan action plan ekonomi sirkular di Indonesia. Nah, jadinya roadmap dan action plan ekonomi sirkular diharapkan dapat dijadikan panduan untuk memberikan arah yang jelas, meningkatkan kolaborasi antar aktor kunci dan mencapai visi tujuan dari ekonomi sirkular. Nah, stakeholder utamanya tentu saja adalah pemerintah ya. Pemerintah selaku dari ekonomi sirkular ini, pengambil kebijakan. Kemudian industri, baik industri besar maupun juga startup, UMKM dan juga investor. Rencana ekonomi sirkular ini ada di 5 industri utama sektor, yaitu makanan, minuman, konstruksi. Nah, arah kebijakannya itu adalah penurunan penggunaan sumber daya dan material, pemanjangan daya guna produk dan material, kemudian daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi. Nah, ini kira-kira gambaran nanti untuk ekonomi sirkular ini, rancangan konsep platformnya. Yang pertama adalah menghubungkan UMKM dengan startup, juga dengan investor, karena terus terang ini butuh banyak sektor ya, seperti tadi mau memberikan makanan-makanan sisa mereka. Mungkin kalian tidak tahu ya, kalau di beberapa rumah makan atau Dunkin Donat, jika donatnya mereka tidak akan pernah memberikan kepada pekerjanya ataupun kepada orang. Mereka akan menghancurkan sisa-sisa makanan yang tidak laku pada hari tersebut. Nah, itu sebenarnya suatu hal yang sangat mubazir ya jika bisa digunakan dengan lebih baik. Nah, itu dengan matchmaking ini akan menghubungkan ya antara misalnya tadi restoran, hotel, dan supermarket yang akan membuang sampah makanannya kepada venture capital, pemilik dana, dan juga startup, sehingga bisa disalurkan kepada masyarakat. Kemudian education dan training ini sangat penting, seperti hari ini saya menyampaikan materi tentang ekonomi sirkular ini untuk meningkatkan kapasitas dan awareness melalui workshop dan training terkait prinsip penerapan ekonomi sirkular kepada seluruh stakeholder. Lalu pengembangan riset dan penelitian untuk enabling penerapan ekonomi sirkular, atau bisa nanti menerapkan ekonomi sirkular ini di kehidupan. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi ekonomi sirkular seperti implementasi dari ekonomi sirkular. Nah, ini adalah contoh dari pilot project yang telah diterapkan pada sektor prioritas ekonomi sirkular bertujuan untuk memperkuat enabling condition CE di Indonesia. Nah, penerapan pilot project ini diharapkan dapat mendemonstrasikan penerapan ekonomi sirkular agar dapat di-scale up dan direplikasi di lokasi lain, dan membangun ekosistem sirkular value chain, mengembangkan sistem ekonomi sirkular yang lebih market driven dan berkelanjutan ya.
Nah, ini contohnya gerakan sedekah dan kolekte sampah Indonesia, gradasi. Ini kerjasama Denon Aqua, UNDP, dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, TKN PSL, mengumpulkan sampah dengan melibatkan masjid, gereja, sekolah, dan pesantren di Jawa, Gorontalo, Tapanuli, Lombok, dan Labuan Bajo. Terdapat 46 masjid yang terlibat dari seluruh Indonesia. Nah, jadinya ini gerakan sedekah sampah. Jadinya sampah itu jadi sedekah sekarang malahan, rekan-rekan. Jadi kalau kalian kumpulkan, lalu dimasukkan ke tempat penampungannya, kemudian nanti akan dikumpulkan dan bisa didaur ulang. Dan yang berikutnya ada inisiatif bank makanan atau food bank yang tersebar di Indonesia. Ada beberapa institusi yang membantu. Ada Aksata Pangan, Food Bank Bandung, Food Cycle, Food Bank of Indonesia, Garda Pangan, Scholar of Sustains. Jadi mereka ini mengumpulkan bahan pangan tadi yang saya ceritakan yang tersisa, tidak terjual ataupun sudah hampir kadaluarsa tapi masih baik untuk dikumpulkan dan bisa dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini penutupnya tentang ekonomi sirkular. Jadinya inti dari ekonomi sirkular yang pertama adalah kolaborasi. Bagaimana mengembangkan inovasi, teknologi, dan riset pengembangan kebijakan melalui R&D, prudent untuk terus didorong dengan melibatkan seluruh stakeholder, melalui pemetaan peran pemerintah, swasta, NGO, hingga masyarakat umum, media, dan pihak internasional. Kemudian pembangunan kapasitas, kebijakan yang ada perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia, dan tidak lupa didukung oleh riset dan inovasi. Nah, Mbak Hikmah sudah 45 menit, udah 2 materi saya sampaikan. Saya pikir akan daripada lupa sebelum 2 materi lagi berlanjut, untuk boleh buka tanya jawab 10 menit terlebih dahulu untuk rekan-rekan yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Mbak Hikmah. Terima kasih Pak Septa. Untuk rekan sekian, mari saya buka diskusi untuk atau tanya jawab kepada rekan-rekan sekalian dengan topik sirkular ekonomi dan environmental. Yuk, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Tadi tentang topik pertama pengantar ekologi dan juga tentang ekonomi sirkular. Silakan jika ada rekan-rekan yang mau bertanya sebelum nanti lupa karena masih ada 2 materi lagi ke depan, 45 menit lagi. Saya Pak Arif. Oh, iya. Baik, saudara. Izin bertanya Pak, ini terkait dengan konsep green economy gitu. Jadi kalau dari ini pendapat saya nih, pendapat pribadi, saya melihat dari kesan green economy ini kayak seolah-olah bagi negara kita ya, negara yang sifatnya atau negara lain yang masih berkembang itu seolah-olah green economy ini seperti apa ya, impact dari negara maju. Negara maju, kalau saya gambarkan, sebelum mereka menerapkan konsep green economy, mereka kan melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap alam tuh. Pada waktu revolusi industri, habis-habisan alam diserang sama mereka. Sampai kemudian alam jadi tidak seimbang, kemudian mereka dalam tanda petik insaf. Dalam tanda petik insaf, kemudian baru menggunakan apa istilahnya konsep green economy. Nah, negara maju menerapkan green economy ini kan artinya sudah apa istilahnya pemikirannya matang, kemudian sumber daya di negaranya juga sudah siap. Artinya green economy ini bagi negara maju bisa jadi adalah sebuah apa ya, konsep yang dia dalam tanda petik untuk bagi pemikiran saya adalah konsep yang realistis gitu loh. Tapi kemudian ketika kembali itu kita kembalikan ke negara berkembang seperti negara kita misalnya Indonesia, kita tadi dikatakan bahwa kita itu negara yang punya sumber daya alam yang banyak, dan itu tadi Pak Septa menyampaikan bahwa itu bisa jadi sebuah kutukan ya bagi kita, negara yang punya sumber daya alam sementara kita tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola itu. Nah, si green economy ini ketika sampai ke negara berkembang akhirnya apa? Ya akhirnya menurut pemikiran saya sendiri ya. Jadi green economy ini sulit untuk menjadikan negara berkembang ini berubah status menjadi negara
maju. Bagaimana tidak? Saya kasih contoh seperti ini. Ini di akar rumput saja, nggih, di UMKM. Di UMKM itu pemakaian atau penggunaan plastik, taruhlah cup-cup plastik itu kan dia dijual itu tidak laku, Bapak. Dijual itu tidak laku cup plastik. Sementara untuk agar dia mau merubah dari cup plastik menggunakan dalam tanda petik cup yang kertas, itu kan biayanya biaya apa istilahnya kulaannya ya, atau biaya produksinya jauh lebih tinggi itu. Nanti kan itu otomatis akan berimbas kepada harga jualnya menjadi lebih tinggi. Nah, ketika harga jual lebih tinggi, nah tinggal nanti konsumen yang akan menentukan. Nah, seperti itu. Artinya di negara berkembang itu konsep green economy ini menurut saya kok masih kayak sebuah ilusi bagi saya gitu loh. Kayak sebuah ketidakmungkinan gitu loh. Karena sulit untuk menerapkan itu dengan dukungan sumber daya manusia yang sangat rendah. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Gimana Mbak Ikma? Langsung jawab atau seperti apa? Boleh, silakan Kak, kalau mau langsung dijawab sekalian. Baik, terima Teman-teman kasih kalau banyak. misalnya ada Pak Arif, yang staf pengajar di mana Pak Arif? Saya di Stika Global, Bapak. Di mana? Saya mahasiswa di UAD. Oh, di Kemudian UAD, juga, di Jogja ya. ya. Luar biasa Mas Arif, luar biasa. Nah, artinya kesadaran terhadap lingkungan itu dari Mas Arif ternyata sudah sangat baik ya, karena sudah bisa mendalami bagaimana perasaan kita sebagai negara berkembang yang dituntut untuk menjadi negara berkesadaran lingkungan yang pastinya tidak akan mudah seperti itu. Benar sekali Mas Arif. Itu juga pandangan saya saat awal pertama kali saat saya kuliah di ilmu lingkungan. Sepertinya sangat tidak adil ketika negara maju terus menuntut negara berkembang. Misalnya mereka berkata hari ini Indonesia melakukan deforestasi terbesar di dunia. Indonesia merusak hutan paling besar di dunia. Tapi pada abad ke-18 saat mereka revolusi industri, mereka sebenarnya adalah perusak hutan nomor 1 di dunia gitu. Inggris, Amerika, Prancis, Jerman dan lain sebagainya adalah perusak hutan terbesar di dunia pada saat itu. Dan saat ini mereka berkoar-koar tentang bagaimana negara berkembang tidak boleh merusak hutan. Mungkin kita akan berpikir bahwa itu tidak adil bagi kita gitu. Nah, makanya ada sekarang konsep namanya konsep jual beli karbon, Mas Arif. Sudah dengar ya? 2 hari yang lalu Presiden Indonesia Jokowi baru saja meresmikan pasar karbon dunia. Jadinya negara maju itu diminta membayar kepada negara berkembang untuk kesadaran negara berkembang untuk mempertahankan hutan mereka. Jadinya jika kita mempertahankan hutan kita, artinya kan kita rugi nih, nggak bisa buka hutan untuk melakukan industrialisasi misalnya. Maka negara luar tuh harus membayar. Ada hitung-hitungannya berapa kilo karbon yang diserap oleh hutan Indonesia dan mereka harus membayar. Itu salah satu tuntutan keadilan dari negara berkembang pada KTT lingkungan di Paris dan juga di Bali ya tahun 2000 jika tidak salah tahun 2020 yang lalu tentang carbon trading. Nah, itu salah satu bentuk tuntutan agar ini lebih adil bagi negara berkembang. Jadi negara berkembang tetap mempertahankan hutannya tapi diberi subsidi lah gitu dari negara maju karena kita tidak membuka hutan kembali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti kalau misalnya Mas Arif ada waktu bisa buka nanti tentang kurva Kuznets ya. Nah, kurva Kuznets itu menggambarkan bagaimana suatu negara jika telah sampai kepada tahap pendidikan tertentu, pendidikan tinggi tertentu, dan juga pendapatan per kapita tertentu, maka kesadaran mereka terhadap lingkungannya akan naik gitu. Jadi jika suatu saat nanti Indonesia, Mas Arif, dengan mungkin pemerintah sudah mendukung dengan peningkatan pendidikan melalui berbagai beasiswa, KIP, LPDP, dan lain sebagainya, dan pada suatu tahap nanti Indonesia ini masyarakatnya itu mulai makin cerdas, otomatis kesadaran mereka terhadap lingkungan akan semakin membaik. Juga kalau pendapatan makin tinggi, kesadaran terhadap lingkungan juga semakin membaik. Karena tadi yang digambarkan kepada Mas Arif tadi tentang penggunaan cup, misalnya cup plastik seperti itu. Nanti kalau pendapatan kita sudah makin tinggi, sebenarnya otomatis karena kesadaran lingkungan kita juga tinggi, kita akan mau membayar lebih tinggi dengan alasan lingkungan seperti itu. Atau kita mau lebih repot, nggak apa-apa tetap plastik cup, tetapi kita akan plastik cupnya nanti kita simpan dan kita buang ke tempat pemilahan sampah. Jadi nanti
kayak di luar negeri itu nanti tempat sampahnya itu banyak macam, ada 5 kotak misalnya, ada khusus cup, ada khusus kertas dan lain sebagainya. Memang lebih repot dan biayanya lebih tinggi, tetapi demi lingkungan kita akan mau melakukannya karena kesadaran kita terhadap lingkungan lebih tinggi. Atau kita karena kita sudah kaya, nanti suatu saat kita mau membayar pajak lebih tinggi untuk lingkungan. Itu kenapa di luar negeri itu ada namanya pajak lingkungan. Sehingga mereka mau membayar pajak untuk merestorasi lingkungan karena pendapatan kita lebih tinggi. Semoga kita menuju ke sana, Mas Arief. Kita jangan pesimis, kita harus optimis. Saya yakin hari ini peserta dari webinar ini lebih dari 100 di antara kita akan memiliki kesadaran terhadap lingkungan lebih tinggi. Bagaimana lingkungan itu mendukung kehidupan kita sampai ke anak cucu kita, mungkin butuh waktu memang. Tapi saya optimis ke depannya kita akan makin sadar dan terus mampu membenahi kesalahan-kesalahan kita, pandangan kita yang kurang baik terhadap lingkungan menjadi optimistis, menjadi lebih aware terhadap lingkungan. Mungkin itu Mas Arief. Baik. Satu pertanyaan singkat lagi, Mbak Hikmah, kalau ada sampai jam 10. Oke, jika belum ada, saya lanjut lagi. Masih ada 2 materi lagi terkait dengan blue economy dan juga mitigasi lingkungan. Saya lagi rekan-rekan ini hanya kulitnya saja. Semoga ini akan berlanjut nanti ke webinar-webinar berikutnya sehingga saya bisa menyampaikan lebih dalam lagi untuk satu materi saja. Karena dengan 4 materi begitu terburu-buru ya. Dan saya yakin teman-teman juga bosan sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini cuma kulitnya saja dulu, nanti kita akan lebih dalam lagi di webinar berikutnya. Oke, saya lanjut dengan konsep blue economy. Rekan, kita itu selalu berpikir, sudah share? Sudah bisa dilihat? Baik. Blue economy. Nah, apa itu sih sebenarnya blue? Bagaimana memitigasi dari iklim tersebut? Nah, apa sih pengertian perubahan iklim? Ya, perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan dalam pengukuran iklim seperti temperatur, hujan, angin yang terjadi dalam periode yang lama. Ya, harus lama ya, paling tidak 10 tahun atau lebih. Menurut United Nations Forum Convention on Climate Change atau UNFCCC, mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan dalam iklim yang disebabkan oleh langsung atau tidak langsung dari kegiatan manusia yang mengubah komposisi dari atmosfer global. Jadinya perubahan iklim ini mayoritas disebabkan oleh manusia. Ya, karena kitalah sebagai pelaku utama pengerusakan di muka bumi ini ya sebenarnya, sehingga terjadi perubahan iklim. Apa sih penyebab utama dari perubahan iklim? Yang paling utama itu adalah efek gas rumah kaca. Jadinya seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa harusnya atmosfer bumi itu dapat melindungi kita dari sinar UVB yang berbahaya. Tetapi karena tadi kita menggunakan banyak gas-gas rumah kaca, kalau zaman dulu ada namanya CFC. CFC itu ada di kulkas, di AC dan lain sebagainya. Walaupun sekarang sudah tidak digunakan kembali, sudah tidak boleh digunakan oleh lembaga-lembaga dunia, sehingga kita menggunakan sistem pendingin yang lain. Tetapi ternyata selain CFC itu banyak gas rumah kaca yang lain, ternyata yang jauh lebih berbahaya. Antara lain adalah karbon, kemudian amonia, sulfur, itu semua ternyata adalah gas rumah kaca yang dapat merusak atmosfer bumi. Sehingga saat atmosfer bumi itu sudah rusak, ozonnya tadi bolong, seperti Pak Warren punya, jadi sinar matahari panas itu langsung masuk ke dalam bumi, dan terperangkap, tidak bisa keluar lagi, sehingga akan menyebabkan panas yang berlebihan di dalam bumi.
Nah, pemanasan apa aja sih tanda perubahan iklim? Di antaranya ada pemanasan sistem iklim adalah hal yang jelas sekarang terbukti dari pengamatan peningkatan suhu udara dan laut rata-rata global, mencairnya salju dan es secara luas, dan meningkatnya permukaan laut secara global. Sebagian besar kenaikan rata-rata global yang diamati suhunya diamati sejak pertengahan abad ke-20 sangat tinggi peningkatan naiknya akibat konsentrasi gas rumah kaca. Jadi sudah terlihat ya rekan-rekan. Mungkin kalian baru dapat berita sekitar 5 hari yang lalu bahwa puncak tertinggi di Indonesia yang di Puncak Jaya di Papua itu kan tadinya banyak sekali lapisan saljunya. Saat ini sudah sangat berkurang dengan sangat drastis, tinggal 16 km persegi saja. Itu salah satu bukti terjadinya perubahan iklim, artinya suhu semakin naik. Kemudian es di kutub utara tiap hari mencair. Dan sekali mereka mencair, itu tidak akan kembali lagi rekan-rekan. Tidak akan pernah kembali ke kutub lagi, karena mereka akan langsung menjadi air dan lari ke daerah khatulistiwa, terutama ke daerah tengah-tengah bumi, termasuk Indonesia. Itu yang menyebabkan beberapa pulau-pulau yang rendah itu mulai tenggelam. Jika kalian pernah lihat di YouTube, Perdana Menteri Kepulauan Maladewa namanya, itu sempat pernah melakukan pidato dari bawah air karena dia memperingatkan dunia negaranya bakal tenggelam sebentar lagi karena Maladewa itu ada kepulauan yang sangat rendah. Diperkirakan kurang dari 50 tahun Maladewa itu akan tenggelam, termasuk pulau-pulau kecil dan negara-negara mikro di Pasifik ya. Mikronesia, Tuvalu, Tonga itu juga kemungkinan besar akan tenggelam dalam waktu yang tidak lama lagi karena kenaikan dari muka air laut. Ini tanda-tanda perubahan iklim, rekan-rekan. Kita bisa lihat bahwa suhu dunia itu terus naik secara konstan ya. Rata-rata 0,5 sampai 1 derajat per tahun kenaikannya. Jika kalian lihat suhu kemarin itu salah satu suhu tertinggi Indonesia. Di Bandar Lampung suhu kita kemarin kalau kalian lihat di HP 33 derajat. Tapi yang tertinggi ternyata di Semarang, 37 derajat. Itu sangat luar biasa tinggi, rekan-rekan. Karena mayoritas suhu Indonesia itu rata-rata hanya berkisar 26 sampai 27 derajat. Dan artinya dampak perubahan iklim sudah kita rasakan pada hari ini. Dan yang tentunya adalah kenaikan permukaan air laut. Ini kita bisa lihat data dari akhir abad ke-19 atau 1870 hingga 2010. Kita bisa melihat bahwa pada tahun 2010 kenaikan air laut itu sudah sampai 8 meter tingginya. Artinya pulau-pulau yang kurang dari 8 meter itu sudah tenggelam. Dan tren ini akan terus berlanjut jika kita tidak sadar mulai dari sekarang. Nah, ini juga tanda perubahan iklim dari hujan, rekan-rekan. Dari curah hujan. Kita bisa melihat bahwa nih banyak warna merah-merah itu artinya hujannya semakin kurang dan terjadi namanya gurunisasi. Jadinya lahan-lahan yang tadinya bukan gurun itu menjadi gurun. Dan itu di dunia makin luas terjadi perubahan lahan dari lahan subur menjadi lahan gurun. Nah, dampak perubahan iklim paling terasa salah satunya adalah ketahanan pangan. Kita bisa lihat berita kemarin ribuan petani sawah di Pringsewu dan Metro itu gagal panen karena tidak ada hujan, tidak ada curah hujan sama sekali. Jadinya terjadi gagal panen dan menurunnya tingkat produksi. Kemudian di laut dan air, glasier menghilang, kenaikan air laut, dan juga terjadi banjir. Mungkin baru dengar kemarin ya, ada banjir di Libya, itu besar sekali banjirnya sampai korbannya lebih dari 20.000 jiwa. Itu mungkin korban banjir terbesar di dunia. Kemudian kerusakan ekosistem terancamnya habitat-habitat penting, dan terjadinya cuaca ekstrim, banjir, kebakaran hutan, awal musim yang tidak menentu, itu juga disebabkan oleh perubahan iklim. Kalau zaman dulu, mungkin rekan-rekan kalau sekolah sudah pasti ya, kalau ditanya guru musim hujan kapan anak-anak, gitu, pasti jawab Oktober sampai Maret, gitu kan. Kapan musim kemarau? Maret sampai Oktober. Gitu. Tapi sekarang sudah tidak bisa ditebak. Tahun lalu hujan terjadi sepanjang tahun. Kalau rekan-rekan ingat ya, tidak ada musim kemarau tahun lalu. Tapi tahun ini hujan tidak ada. Mulai dari bulan Juli, Agustus, Oktober ini mungkin tidak akan ada hujan. Jadinya memang itulah perubahan iklim yang sudah kita rasakan pada hari ini. Nah, apa sih mitigasi? Nah, mitigasi itu dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi dampak perubahan iklim. Mitigasi dilakukan dengan menyusun rencana aksi gas rumah kaca pada tingkat nasional, kabupaten, dan provinsi. Jadi kita harus menurunkan tadi tingkat gas rumah kaca. Nah,
Kemudian selain mitigasi, kita juga harus beradaptasi. Adaptasi adalah langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengantisipasi dampak-dampak perubahan iklim. Adaptasi dilakukan dengan mengembangkan kerangka kebijakan, memperkuat kajian kerentanan dampak perubahan iklim, dan meningkatkan kapasitas semua pihak, dan memperkuat implementasi dengan kerjasama antar pihak. Bagaimana cara adaptasinya? Di antaranya adalah kita memanen air hujan, rekan-rekan. Jadi air hujan itu kalau bisa dipanen, bisa ditampung di bak-bak, atau pembuatan lubang biopori, sehingga air tidak langsung lari ke sungai dan menyebabkan banjir. Jadi masih tertahan di lingkungan kita. Kemudian membuat resapan air, kita selalu menghemat penggunaan air, lalu membuat sarana-prasarana pengendalian banjir, melakukan pertanian terpadu, pengendalian penyakit, pengendalian sanitasi dan air bersih, juga PHBS. Ya, itu kira-kira adaptasi kita bagaimana untuk melawan perubahan iklim. Nah, ini tentang gambaran emisi gas rumah kaca secara global. Ini dari sini kalian bisa melihat sebenarnya dari mana sih emisi gas rumah kaca yang terbesar. Ternyata pada tahun 2012, data 2012, bahwa emisi gas rumah kaca terbesar itu dari industri, rekan-rekan, dari pabrik dan lain sebagainya. Itu yang menyumbang emisi gas rumah kaca hingga 29%. Kemudian nomor 2-nya kita lihat dari sama nih, penggunaan lahan, perubahan lahan dan hutan. Jadinya saat kita menebang hutan biasanya dibakar, itu menyebabkan emisi gas rumah kaca, karbonnya menyebar ke udara. Kemudian transportasi 15%, jadi dari motor, dari mobil yang masih menggunakan bahan bakar fosil itu menghasilkan emisi gas rumah kaca. Kemudian pertanian, perumahan, perkantoran yang menyumbang juga untuk penambahan gas rumah kaca. Nah, bagaimana kita harus mengurangi dampak gas rumah kaca? Nah, pada KTT Dunia di Paris dan Bali 2015 dan 2020, negara-negara di dunia sudah sepakat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa negara-negara maju itu sudah tidak bisa lagi misalnya mereka menanam pohon karena misalnya luas lahannya sudah terbatas. Maka mereka wajib membayar kepada negara-negara berkembang yang memiliki hutan, terutama hutan tropis seperti Indonesia dan Brazil, agar kita tidak membuka hutan kembali, tapi mereka membayar. Jadinya sewa lah, sistem sewa, namanya jual beli karbon. Jadi kita menyerap karbon, mereka melepas karbon, kita menyerap karbon, dan kita dibayar untuk itu. Nah, negara-negara di dunia dan juga Indonesia sudah menargetkan bahwa pada tahun 2021 kita harus menurunkan 29% emisi gas rumah kaca kita. Dan pada tahun 2022 menurunkan 31,89% emisi gas rumah kaca, itu dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi dengan sistem jual beli karbon diharapkan penurunannya itu di atas 40%. Jadi kita dibantu oleh negara dunia, dibayari untuk bisa menurunkan gas rumah kaca secara lebih efektif. Nah, bagaimana sih kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang bisa kita lakukan sehari-hari ya rekan-rekan? Pertama, kalau kita misalnya mungkin di Lampung belum lah ya, atau bisa juga mengurangi kendaraan pribadi. Ini dengan naik angkutan umum, naik angkot, misalnya naik bus, trans, itu bisa mengurangi emisi karena tidak banyak bahan bakar fosil yang dibakar. Kemudian membatasi penggunaan pendingin udara, karena pendingin udara ini nih, selain karena tadi dia menghasilkan emisi gas rumah kaca, juga membutuhkan listrik yang sangat besar ya. Bayangkan satu AC itu bisa sampai 700 watt itu. Sehingga kita membutuhkan bahan bakar fosil yang besar untuk membangkitkan listrik. Kemudian efisiensi penggunaan listrik, mematikan lampu jika tidak digunakan dan lain sebagainya. Pengelolaan sampah yang baik, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, meminimalisir penggunaan kertas, lalu coba menanam pohon rekan-rekan, walaupun satu batang di depan rumah, karena satu pohon itu cukup untuk mengurangi emisi gas rumah kaca paling tidak untuk satu rumah. Itu sangat, kalau ada lahannya ya rekan-rekan. Kalau bisa menjadi vegetarian, kalau bisa, karena makanan-makanan yang mengandung daging itu membutuhkan banyak makanan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan dimakan itu menimbulkan amonia sehingga menimbulkan efek gas rumah kaca. Mendaur ulang sampah, menggunakan pupuk organik, tidak membuang-buang makanan, dan ikut mengedukasi pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Nah, itu kira-kira rekan-rekan seluruh materi saya pada hari ini. Sangat terburu-buru 4 materi dalam waktu 1,5 jam. Mungkin kurang dalam, tapi semoga ke depan kita ketemu lagi untuk membahas satu persatu secara lebih dalam. Karena waktunya tinggal 10 menit, mungkin saya kembali serahkan kepada Mbak Moderator, Mbak Hikmah, untuk bisa melanjutkan diskusinya 10 menit untuk tanya jawab.
Baik, terima kasih Pak Saifta. Materi yang sangat luar biasa lah yang telah disampaikan kepada kita ya, yang harusnya aware terhadap lingkungan, yang tentunya kita perlu meningkatkan kesadaran tentang urgensi menjaga lingkungan yang khususnya menghadapi perubahan iklim yang yang semakin mengkhawatirkan, mengamati cuaca yang ekstrim atau perubahan-perubahan iklim, yang mana kesadaran akan perubahan iklim tersebut membimbing kita untuk lebih bijak ya Pak ya, menggunakan sumber daya alam demi menjaga lebih biar sumber daya alamnya lebih menjaga keseimbangan dan keberlanjutan bumi. Melalui kesadaran tersebut, kita dapat berperan aktif ternyata dalam mengurangi jejak karbon dan melindungi lingkungan untuk generasi yang akan datang. Baik, untuk rekan-rekan, dipersilahkan, ini adalah sesi diskusi yang saya buka. Pertanyaan, silahkan boleh melalui chat atau bisa raise hand untuk 2 pertanyaan. Silahkan, rekan-rekan. Baik, mungkin sambil menunggu, Pak, saya boleh bertanya ya, Pak ya? Nah, silakan Mbak Hikmah. Nah ya Pak, kan ini di era globalisasi dan tindakan-tindakan oleh mahasiswa, karena kebanyakan di sini kan mahasiswa ya Pak ya, untuk menerapkan kesadaran akan lingkungan tuh yang seperti apa sih Pak? Karena kan ini sebenarnya sudah banyak media-media yang meng-awarein gitu, yang udah meng-up semua tentang keberlanjutan lingkungan. Namun kami tuh sebenarnya masih agak bingung gitu Pak. Sebenarnya ini apakah harus? Karena kita kan kita bukan pengampunya, kita tidak punya perusahaan yang besar atau kita artinya kita tuh tidak memiliki andil yang banyak mungkin yang kita pikirkan seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Nggak juga, Mbak Hikmah. Jadinya kalau kata Ajim ada 3M ya, kalau nggak salah ya. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Nah, dengan mahasiswa, mungkin memang iya kita tidak bisa berdampak secara besar, secara langsung. Tapi banyak dampak-dampak kecil yang jika kita bersama-sama melakukannya bersama-sama, itu bisa jadi dampak yang besar. Misalnya, tiap hari kita membawa tumbler, botol minum sendiri. Misalnya ya, tapi memang harus bekerja sama, misalnya kampus harus menyediakan galon isi ulang, misalnya seperti itu ya, sehingga kita tidak perlu membeli air minum dalam kemasan sekali pakai. Bayangkan kalau misalnya satu kampus, Polinella yang mahasiswanya sekarang sudah hampir 3.000 gitu ya, 3.000 orang satu hari tidak membeli air mineral, air mineral dalam kemasan, artinya ada 3.000 botol air mineral yang terselamatkan gitu dari sebuah tumbler. Itu mungkin kalau di kampus kami di IPB sudah wajib seperti itu. Setiap mahasiswa membawa tumbler sendiri, di setiap tempat itu ada tapping air, tempat mengisi air gitu ya, air minum kami tinggal isi dan kami tidak perlu membeli air mineral kemasan sehingga mengurangi dampak pembuatan plastik, botol dan lain sebagainya, sangat sangat berdampak, Hikmah. Jadinya bayangkan kalau misalnya tadi di Polinella 3.000 atau di IPB mahasiswanya 18.000, ada 18.000 mahasiswa satu hari menyelamatkan bumi hanya dari botol plastik. Itu yang pertama. Kedua, misalnya penggunaan tisu. Tahu kan tisu itu dibuat dari pohon ya. Artinya kalian menggunakan tisu itu menebang pohon loh sebenarnya gitu. Bagaimana kalau jika kita kembali ke masa lalu membawa serbet atau membawa sapu tangan atau lap tangan sendiri misalnya untuk kita gunakan. Itu yang dilakukan oleh negara-negara maju di luar, Hikmah. Jadinya mereka kesadarannya sangat tinggi. Dan sekarang juga kalian bisa menggunakan e-book ya. Jadinya beli buku, nggak beli hard copy lagi, beli e-book, electronic book. Itu juga sangat mengurangi karena kita tidak perlu memprint
buku-buku tersebut sehingga sekali lagi tidak mengurangi pohon-pohon yang kita tebang tiap hari untuk mencetak buku. Bayangkan jutaan mahasiswa Indonesia membeli satu buku e-book misalnya, artinya ada ratusan halaman yang bisa diselamatkan. Nah, itu mungkin langkah-langkah kecil sebenarnya, tetapi itu sangat berdampak sangat besar bagi lingkungan kita. Termasuk kalau bisa tadi, kalau nggak bisa naik angkutan umum, bisa nebeng temen gitu, misalnya Oh naik ya. motornya sehingga mengurangi emisi gitu kan. Apa namanya? Sesampainya di kampus kalau ngelihat ada sampah, botol segala macam dipungut, disimpan, nanti bisa dibuang ke tempat sampah sehingga tidak mengotori lingkungan dan lain sebagainya. Pasti itu akan membantu dalam skala kecil tapi berdampak besar. Ingat, hal-hal kecil kalau dilakukan secara bersama-sama akan menjadi dampak yang sangat besar. Jadi jangan berpikir, tapi saya berdoa juga semoga rekan-rekan yang masih mahasiswa atau akademisi, pengajar nanti ke depannya bisa impact, bisa bekerja di suatu membuat organisasi seperti IKAL ya, bisa berdampak lebih besar bagi masyarakat, bisa menjadi seorang pejabat nanti misalnya pengambil keputusan kebijakan yang besar dan lain sebagainya. Tapi untuk hari ini boleh dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Mungkin gitu Hikmah. Oke, baik Pak. Berarti ini langkah-langkah yang konkret itu dari hal-hal yang kecil ya Pak ya, yang harusnya itu Betul, betul. oleh negara-negara yang berkembang itu tuh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu tuh lebih ke menyadari dulu dari hal-hal yang lebih kecil seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Mayoritas negara-negara yang saat ini memiliki kesadaran lingkungan yang sangat tinggi, terutama negara-negara di Eropa Utara, negara-negara Skandinavia, kalian bisa lihat nanti di Swiss, Norway, Finland, itu mereka memulai dari kesadaran-kesadaran kecil terlebih dahulu biasanya. Jadinya karena tapi tadi ya selalu berhimpitan atau bersinggungan dengan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Saat tingkat pendidikan kita nanti mulai naik, ekonomi kita mulai naik, kita akan makin sadar betapa pentingnya lingkungan untuk kita. Karena dengan lingkungan yang baik, umur akan panjang, badan lebih sehat, kita akan mudah dalam melakukan segala hal, dan itulah keuntungan yang paling penting dari kita menjaga lingkungan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Benar, sesuai dengan harapan saya diskusinya sangat dengan environment expertise. Rekan-rekan bila ada yang ingin bertanya atau memang kurang atau menyampaikan pendapat, dipersilahkan karena waktunya masih ada 10 menit lagi ya Pak ya. 10 menit atau 2 menit lagi? Oh maaf Pak, ya 2 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan yang Satu ada. pertanyaan singkat, silakan. Oke, baik. Oke, tampaknya sudah sangat jelas ya rekan-rekan. Iya. Ya, Ini kalau misalnya ini nanti ada ini rekan-rekan yang ingin lebih mendalami tentang lingkungan Hikmah, mungkin nanti bisa japri ke Hikmah, bisa kasih nomor kontak Bapak untuk bisa baik. konsultasi lebih lanjut. Karena banyak sebenarnya materi yang ingin Bapak sampaikan, tapi waktunya tidak. Ini sebenarnya ada materi bagus juga. Ini Bapak kasih contoh aja mungkin untuk pertemuan berikutnya tentang bagaimana melakukan valuasi ya. Udah tampak belum Hikmah? Tampak Pak. Nah, misalnya melakukan penghitungan gitu. Penghitungan lingkungan, kerugian lingkungan dan lain sebagainya, metode-metode dan lain sebagainya nanti karena alam itu sebenarnya Hikmah kadang-kadang kita nggak ini ya. Kita berpikir misalnya terumbu karang atau mangrove gitu. Mungkin Hikmah berpikir apa sih gunanya mangrove atau bakau yang ada di pinggir pantai itu nggak ada gunanya, paling dibuat untuk kayu bakar mungkin ya gitu. Padahal Iya. seperti Bapak ceritakan tadi, kalau mangrove itu dihancurkan, satu desa itu bisa hilang Hikmah karena mereka akan terkena abrasi dari ombak pantai terus-menerus. Selain itu juga mangrove itu menghasilkan ikan, udang, kepiting dan lain sebagainya sehingga bisa mensejahterakan. Mangrove juga bisa dijadikan tempat wisata sehingga orang berkunjung sehingga sebenarnya nilai ekonominya sangat tinggi. Sehingga Bapak pernah melakukan penelitian, 1 hektar mangrove itu nilainya 1,6 miliar Hikmah sebenarnya. Setelah kita hitung dari berbagai sektor. Jadi kita jangan berpikir apalah gunanya mangrove atau terumbu karang nggak ada guna, emang bisa untuk apa? Padahal di Raja Ampat orang sedunia datang bayar hampir 120 juta untuk berkunjung ke Raja Ampat untuk menyelam, menikmati keindahan karangnya. Artinya nilainya sangat tinggi. Nah, mungkin nanti kita bisa siapkan untuk materi berikutnya tentang valuasi, penghitungan
ekonomi sumber daya pesisir dan lautan. Ini karena waktunya nggak cukup untuk hari ini. Mungkin itu aja Hikmah. Makasih banyak untuk kesempatannya Bu Deviana, Bu Mbak Hikmah, dan Bapak-Bapak sudah bertanya tadi, Mas Arief. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk kedepannya untuk materi-materi yang lebih menarik lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, kita langsung masuk pada sesi kedua ya, rekan-rekan. Di mana topik kali ini tentang environment impact dan sustainability report. Kepada Ibu Bunga Maharani, SEMSA CSRS CSRA, apakah sudah hadir dalam Zoom? Sudah, Mbak Hikmah. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Baik, Salam Ibu. kenal. Sedikit saya ceritakan tentang Ibu. Boleh izin ya, Bu ya? Silakan, Mbak Hikmah. Baik. Sebentar, Ibu.